kita tidak bisa mengukur hanya dua calon ini saja karena ada wakil gubernur yang akan menjadi pelengkap dan saya pikir penentu bahwa memang konstelasi politik Pilkada Kepri hari ini saya pikir sangat menarik dan sudah mulai panas. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa yang kita dengar hari ini hanya ada dua calon yang secara secara publik sudah di-clear ya. Sudah terbuka. Iya sudah terbuka, incumbent Pak Ansar dan Pak Rudi, Wali Kota Batam. Dan saya setuju bahwa Batam adalah battleground dari peta politik atau konstelasi Pilkada Kepri. Kemarin kita sudah Pileg, saya pikir Pileg dengan Pilkada ini dua hal yang berbeda. Kita tidak bisa serta-merta menganggap Pileg itu sebagai ukuran mutlak untuk memetakan politik Pilkada Kepri hari ini. Pertama memang kalau kita lihat DPT, saya sepakat bahwa Batam itu hampir lebih dari setengah DPT di Kepri itu ada di Batam. 851 sekian ribu lah ya, DPT-nya. Tapi memang angka partisipasi politik kita belum terhitung tinggi seperti yang disampaikan oleh kawan kita tadi dan itu juga akan menentukan hasil dan lain-lain. Kemudian yang paling penting yang ingin saya soroti adalah tingkat persoalan elektoral. Yang pertama mungkin menyangkut popularitas. Kalau berbicara popularitas, kalau kita hubungkan dengan relasinya Batam Battleground Pilkada Kepri, saya pikir sedikit diuntungkan Pak Rudi, karena Pak Rudi lebih tersorot di Batam, kemudian dia adalah 2 periode wali kota Batam, kemudian dengan berbagai branding politiknya, kinerja, entah itu dan termasuk pembangunan yang ada di Batam. Tetapi saya pikir kita tidak bisa mengukur hanya dua calon ini saja karena ada wakil gubernur yang akan menjadi pelengkap dan saya pikir penentu. Mengapa penentu? Karena ketika koalisinya salah langkah, saya pikir ini akan blunder. Kenapa? Karena kalau kita lihat arah hari ini misalnya Pak Ansar dari Golkar, kemudian di Batam Pak Amsakar Ahmad juga dihubungkan sudah akan didukung oleh Golkar, informasi yang kita dengar. Artinya ini ada efek elektoral yang akan didapatkan oleh Pak Ansar dengan menggandeng Pak Amsakar, karena itu jadi akan linear. Begitu juga harapan Pak Rudi, saya pikir Rudi dan Marlin, tapi menjadi persoalan, Marlin ini sebetulnya pola suaranya itu lebih banyak basis suara Rudi. Artinya kalau apple to apple, Rudi Marlin dan Amsakar, kalau beberapa survei memang banyak versi ya. Ada yang mengatakan Pak Amsakar jauh lebih besar, ada yang juga mengatakan bahwa hasil survei Bu Marlin lebih unggul. Tetapi kalau kita lihat dari peta politik itu, kemudian persoalan elektabilitas. Karena ini akan menjadi tolak ukur kita untuk membaca seberapa besar peta dukungan dan terakhir tentang akseptabilitas sejauh mana figur-figur ini akan diterima. Karena kalau kita lihat tren pilkada di beberapa daerah seluruh Indonesia, terlepas dari politik uang ya saya pikir, figur itu sangat menentukan. Oke, partai politik sebagai kendaraan untuk menjadi syarat 20% pencalonan DPR, bupati, wali kota, gubernur. Tetapi faktor kesukaan ya atau personal branding yang dikemas, yang dibangun selama ini saya pikir itu sangat menentukan. Misalnya contoh yang sangat populer dulu Jokowi di Jakarta melawan seluruh partai dengan runningnya Jokowi dengan brandingnya pemimpin yang sederhana, yang merakyat dan lain-lain, kemudian membangun simpati sehingga persepsi publik akan berubah. akan berubah. Tapi memang sekali lagi kalau kita belajar dari Pileg kemarin, saya pikir yang paling diantisipasi di Pilkada Kepri ini adalah politik uang. Saya pikir itu.